terlebih dahulu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas boleh memimpin doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat dan sukacita. Untuk Adinda untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Yang lain silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kalian bawa saya dulu terlebih dahulu ya anak-anak ya. Pertama Adinda, Akila, Arsi, Altafa, Astifa, Angga, Azahra, Arif, Cerlin, Gali, Kaila, Priska, Livia, Masa, Rubia, Salva, Wisnu, Zafira. Ada yang belum dipanggil? Siapa? Madlina. Udah ya, mungkin alhamdulillah kalian masuk semua hari ini. Kita lanjut. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pakaiannya apakah sudah rapi semua? Sudah. Ya, Al rapi Al. Iya, Bu. Alhamdulillah. Yang cewek juga udah cantik, udah rapi-rapi. Arif?
Oh, rapi ya. Alhamdulillah ya, kalian sudah rapi, pakaiannya juga rapi, sepatunya sudah memakai sepatu yang sesuai aturan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau udah rapi kita mulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Itu satu pertanyaan saja. Pertanyaannya, berikan contoh toleransi yang ada di lingkungan kita. Ayo, siapa yang mau menjawab? Coba menjawab kira-kira. Ayo. Oh, boleh. Adinda dulu. Adinda. Ya boleh, Adinda. Menghormati tetangga yang berbeda agama dan suku. Oh ya benar, tepuk tangan. Ayo, siapa lagi yang berani? Ayo. Oh, boleh, Akila. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Oh, benar, ya tepuk tangan ya. Nah, ini yang kedua. Siapa lagi yang ketiganya? Ya, Bu. Oh, boleh. Wisnu. Membantu orang lain tanpa memandang latar belakang atau perbedaannya, Bu. Oh iya, benar ya, tepuk tangan. Jawaban Wisnu. Sekarang ada satu lagi, siapa yang berani? Ayo, satu lagi. Oh, boleh, Astifa. Menghormati perbedaan pendapat dan menghormati pendapat orang lain. Ya, bagus Astifa. Jawaban kalian tadi ya, itu sudah bagus. Nah, sekarang Ibu simpulkan pemahaman bermaknanya. Itu bahwa toleransi itu dapat menciptakan suasana yang harmonis, damai, tentram dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan kita sekitarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu sebutin dulu apa dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dari toleransi. Yang kedua adalah siswa dapat memberikan contoh menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat membuat proyek sederhana yang menunjukkan sikap toleransi di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan manfaat dari toleransi bagi individu dan masyarakat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak nanti mampu mengikuti dari alur tujuan ini. Baiklah, hari ini anak-anak kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang pengertian toleransi antar umat beragama. Ini toleransi dalam Islam itu bukan kita kompromi malah akidah ya. Bukan kita melunturkan akidah kita, tetapi kita bagaimana caranya supaya kita itu mempunyai rasa saling menghargai antara umat beragama. Kita di Indonesia ini banyak ya suku bangsa. Salah satunya kita beragama, agamanya kita beda-beda. Sudah itu sama keberagaman suku bangsa juga. Nah, dari itu kita harus mempunyai rasa toleransi. Toleransi ini anak-anak ya, itu udah ada sejak zaman Rasulullah. Ini beliau udah menjalankan toleransi. Kenapa? Karena umat beragama itu sangat butuh dari toleransi itu. Ada juga ini sikap positif. Itu salah satunya adalah sikap positif dari toleransi ya. Sikap toleransi positif itu yang pertama adalah kita mampu menjaga silaturahmi. Sudah itu mampu memberikan masukan kepada teman, tidak mencemooh teman ya. Jadi kalau kita mempunyai rasa toleransi yang tinggi ya, itu teman-teman akan lebih banyak suka atau mendekat kepada kita karena kita mampu menghargai teman ya. Itu adalah yang positifnya. Nah, apalagi contohnya? Ada contoh dari toleransi. Contoh toleransi itu pernah kamu orang sebutin tadi ya. Itu contoh toleransi yang pertama, kita menghargai agama lain. Sudah itu kita sopan ya, sopan santun kepada orang lain, orang yang lebih tua. Sudah itu orang yang suku bangsanya berbeda. Nah, itu adalah salah satu contoh dari toleransi. Contohnya kalau teman kita yang berwarna kulitnya beda, itu kenapa? Tidak boleh. Nah, mengejek. Nah, jadi dengan rasa toleransi yang tinggi karena kita mempunyai suku bangsa yang dinamis ya, yang banyak. Nah, makanya kita tidak boleh saling mengejek
teman. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang punya toleransi. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh di zaman Rasulullah. Jadi Islam itu bukan melunturkan akidah yang ayat. Jadi akidah kita itu harus tetap sebagai orang Islam, tetapi kita mempunyai jiwa toleransi yang tinggi dalam lingkungan, apalagi di sekolah gitu ya. Kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Oh ya, pintar ya. Jadi walaupun kita berbeda, nah dengan berbeda itu kita harus menjaga toleransi yang tinggi. Itu salah satunya. Nah, apa manfaat dari toleransi ini? Nah, ini ada manfaatnya. Jadi manfaatnya itu kalau seandainya di sekolah ya, itu menjadi akur ya, menjadi apa? Damai, tentram. Kan kalau orang yang diejek warna kulit hitam, misalnya Wisnu ya, itu mereka tersinggung. Nah, jadi kita tidak boleh mengejek orang lain gitu ya. Jadi walaupun badannya seandainya gemuk, itu jangan pula. Jadi manfaatnya itu sangat supaya harmoni. Sudah itu dia sejahtera, kitanya ya jadi akur. Kalau sudah ada akur seperti itu ya, kita bakalan menjadi negara Indonesia itu yang mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi. Akhirnya toleransi itu sangat dibutuhkan ya. Nah, aksi nyata dalam contoh toleransi dalam Indonesia apa? Itu yang pertama adalah kehidupan berdampingan umat beragama. Nah, dengan kita berdampingan dengan orang yang lain suku tadi, kita Bhinneka Tunggal Ika ya nak ya, itu kita bakalan akur, menghormati ya, saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua adalah dengan cara gotong royong. Kalau di sekolah gotong royongnya gimana? Buang sampah, piket bareng. Nah, itu adalah salah satu contoh toleransi nyata di zaman sekarang. Ya kan, kalau setiap pagi itu ada jadwal piket, sudah itu apa? Membersihkan sampah harus tepatnya. Nah, itu adalah salah satu contoh gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kalau di masyarakat apa contohnya? Gotong royong. Ya, gotong royong seandainya membersihkan jalan ya. Sudah itu membersihkan tempat-tempat yang emang pemukimannya itu kurang bagus. Contohnya apa? Kalau di lingkungan masyarakat, karenanya bareng-bareng itu buat pagar ya Al ya. Sudah pagarnya dicat ya. Ada lagi kalau di masyarakat, ada yang tahu? Akila ada tahu nggak? Kalau di masyarakat cara toleransinya, Akila, selain gotong royong, biar kita lihat itu teguh itu kalau di masyarakat. Kalau jaga malam itu termasuk nggak? Oh ya benar, jaga malam. Sudah itu ada lagi toleransi yang berbentuk hari-hari besar. Nah, mengingat hari-hari besar kita kan ke banyak agama tuh ya. Agama Islam itu bukan hanya agama Islam, tetapi agama yang lain itu contohnya ada hari libur. Bukan hanya hari besar Islam saja. Jadi ya contohnya ada tanggal merah ya. Nah, tanggal merah itu ya, itu salah satu ciri bahwa kita itu merasa toleransi tinggi di Indonesia. Ya kan? Contohnya libur hari Waisak, libur peringatan hari raya Nyepi. Nah, itu diliburkan. Atau Islam caranya itu mereka kalau Islam apa? Hari ya Idul Fitri, Lebaran, Maulid Nabi, ya Isra Mi'raj, itu biasanya ada tanggal-tanggal yang Islam atau non Islam itu kita buat tanggal merah. Itu salah satu bukti nyata bahwa toleransi itu emang udah ada di Indonesia. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu toleransi itu. Jadi toleransi itu emang sudah ada semenjak dahulu kala. Ya. Dari kita tadi capek dalam belajar tadi berjelasin supaya otot-otot kita ini agak bergerak ya. Nah, jadi Ibu ada ice breaking hari ini buat kalian. Itu kita tepuk tangan saja supaya tangan kita ini nggak kaku ya. Kalau pagi itu 1, kalau siang 2,
ada kelompok 1, ketuanya siapa? Sherlyn. Kelompok 2 Astipa ya. Kelompok 3 ini Adinda ketuanya. Kelompok 4 Wisnu ketuanya ya. Nah, jadi dari bagi kelompok ini Ibu akan setiap kelompok masing-masing mempunyai satu pertanyaan ya. Untuk kelompok 1 itu jelaskan pengertian toleransi dalam lingkungan sehari-hari dalam Islam. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 itu berikan contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3, mana kelompok 3? Lihat sini. Oh ya, boleh. Adinda, kelompok 3 itu berikan aksi nyata dalam toleransi dalam sehari-hari. Kelompok 4, apa manfaat dari toleransi ya? Nah, jadi sekarang anak-anak silakan berdiskusi dari jawaban ibu tadi. Diskusinya udah ini. Yang tinggal cari jawabannya ya. Jadi yang benar jawabannya itu sesuai ya. Ya bantu teman-temannya. Dia lagi diskusi. Gimana Adinda kelompok 3? Aku lagi dicari lagi. Oh, ya Rido juga? Bisa Rido? Oh, ya diskusikan ya. Pertanyaan ibu tadi, cari jawabannya di buku ya. Supaya jawabannya benar, sesuai, kalian paham ya. Nah, silakan dikerjain ya. Ya, Bu. Kelompok 3 gimana Asti? Oh ya, cari mana? Oh ini dia. Yang ini, Bu. Ya. Ya, catat ya. Cari jawabannya. Bantu Astinya. Kelompok 1 gimana? Enggak? Ya. Oh ya, udah ketemu ya? Ya. Diperbaiki lagi kalau salah, temennya ngasih masukan lagi gitu biar supaya jawabannya itu lebih benar lagi. Anak-anak ya, diskusi hari ini kamu orang udah berdiskusi. Sekarang ibu mau kita kelompok yang berdiskusi terlebih dahulu, itu kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ya. Nah, jadi dari kelompok 1 siapa yang mewakili dari kelompok 1 persilakan presentasinya. Baiklah, kami dari kelompok 1, pertanyaan dari Ibu, jelaskan pengertian toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam berarti menghormati perbedaan keyakinan, budaya, dan suku bangsa tanpa harus meninggalkan keyakinan agama kita sendiri. Gimana jawabannya anak? Ya, benar kita kasih aplaus tepuk tangan dulu. Nah, sudah itu kayak dari kelompok 1, sekarang kita urutan kelompok kedua. Siapa yang mewakili kelompok 2? Oh, Astipa, boleh Astipa. Baiklah, kami dari kelompok 2, soal yang Ibu berikan contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kehidupan berpendampingan umat beragama yang harmonis. Saling menghormati dan toleransi dalam menjalankan ibadah. 2. Gotong royong antar warga dalam berbagai kegiatan sosial, menunjukkan rasa persaudaraan yang erat. 3. Dialog lintas agama untuk menyelesaikan masalah bersama, membangun komunikasi yang positif dan saling memahami. 4. Toleransi dalam perayaan hari-hari besar beragama, menunjukkan penghargaan terhadap tradisi dan keyakinan masing-masing. Nah, gimana jawabannya? Ada kelompok 2, kita lanjut urutannya kelompok ke-3. Kelompok 3 yang mewakili adalah Adinda, ketua kelompoknya yang kami persilakan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Soalnya berikan aksi nyata yang sederhana yang menunjukkan toleransi di lingkungan di sekitar. Yang pertama ada berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau budaya. Yang kedua ada menghormati guru dan teman yang berbeda agama atau suku, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati. Gimana? Benar. Oh iya, kasih tepuk tangan Pak Adinda. Nah, kelompok 3 sudah, sekarang giliran kelompok 4. Yang mewakili kelompok 4 siapa? Akila, boleh Akila. Baik, kami dari kelompok 4, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soal yang Ibu berikan adalah apa saja manfaat dari
balik perbedaan adalah membangun masyarakat yang damai dan rukun, terhindar dari konflik dan perpecahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Ya, gimana jawabannya? Dari hasil diskusi kalian tadi, per kelompok, Ibu kesimpulkan ya. Yang pertama adalah menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan itu harus kita toleransi ya. Yang kedua, meningkatkan kerukunan dan harmoni. Yang ketiga, mengurangi konflik dan ketegangan. Yang keempat adalah membangun masyarakat yang aman dan tenang. Nah, jadi itu adalah kesimpulan yang dari materi kita hari ini tentang toleransi. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, dari materi tadi apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu yang kurang jelas? Tidak. Alhamdulillah, berarti kalian jelas semua yang Ibu kita pelajarin hari ini. Nah, untuk minggu depan ya itu tentang riba, itu kalian pelajarin di rumah. Jadi minggu depan babnya tentang riba, jadi dipelajari di rumah. Anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu tutup sampai di sini ya. Untuk sebelum kita tutup, ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Al, kita persilakan. Semua siap? Berdoa mulai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau